Soal 17. Sebuah kapal bergerak ke barat daya sejauh 4 × 2 km, kemudian ke arah timur sejauh 16 km, dan selanjutnya bergerak kembali sejauh 12 km ke arah selatan. Pertanyaannya adalah jarak terdekat kapal dari titik awal ke titik akhir adalah titik-titik. Oke, yang perlu kita ingat adalah arah mata angin. Oke, ini kita ilustrasikan ya. Barat, kemudian timur, utara, selatan, kemudian untuk arah barat daya itu adalah arah di antara barat dan selatan. Oke, kita bagi dua. Di antara barat dan selatan ini adalah barat daya, berarti barat daya ini sudut yang terbentuk adalah 90 derajat dibagi dua, berarti 45 derajat. Oke, selanjutnya kita sketsakan arah pergerakan kapalnya. Oke, kita buat sketsa solusinya. Pertama, titik awalnya kita anggap titik A misalnya ya. Pertama bergerak sejauh 4 × 2 km ke arah barat daya. Oke, misalnya ke titik B sejauh 4 × 2. Kemudian bergerak kembali sejauh 16 km ke arah timur, berarti ke kanan. Oke, kita misalkan titik C ini sejauh 16 km, dan terakhir oke kita tulis dulu jarak BC nya adalah 16 km. Kemudian terakhir bergerak ke arah selatan sejauh 12 km. Oke, kita misalkan titik D. Oke, di sini sejauh 12 km. Pertanyaannya adalah jarak dari titik awal yaitu titik A ke titik D. Oke, kita garis ya. Kita buat garis bantuan. Oke, misalnya di sini kita misalkan ada titik D. Maaf, karena titik D sudah ada, mungkin di sini kita misalkan titik O. Selanjutnya sekarang yang perlu kita cari adalah tentunya untuk mencari AD kita bisa memanfaatkan teorema Pythagoras dengan memanfaatkan segitiga siku-siku AOD. Nah, sebelumnya kita harus cari dulu berapakah panjang AO dan panjang OC. Oke, di sini karena tadi sudut yang terbentuk untuk barat daya itu adalah 45 derajat, maka sudut B ini ya, sudut B-nya itu sama dengan 45 derajat. Oke, kita tarik garis ke bawah. Oke, misalnya di sini ada titik X. Maka untuk mencari AX dan BX kita bisa memanfaatkan trigonometri, perbandingan sinus dan kosinus. Oke, pertama kita cari AX dulu. AX sendiri sama dengan karena berada di depan sudut B, maka rumusnya adalah AB dikalikan sin 45 derajat. Atau sama dengan AB sendiri adalah 4 × 2, kemudian dikalikan setengah akar 2. Maka kita peroleh hasil sama dengan 4. Kemudian untuk BX juga sama, yaitu AB karena berada di samping sudut maka kita menggunakan cos. Berarti cos 45 derajat sama dengan 4 × 2 dikali setengah akar 2. Tentunya kita peroleh juga hasil 4 km. Oke. Kemudian selanjutnya kita cari jarak AO. Jarak AO sendiri sama dengan panjang dari BC kita kurangi dengan BX.
BC panjangnya adalah 16, kemudian dikurangi BX 4 sama dengan 12 km. Kemudian untuk panjang OC sama dengan AX karena posisinya sejajar, maka OC sama dengan AX sama dengan 4. Sehingga dari sini kita dapatkan panjang dari OD sama dengan OC ditambah CD, atau sama dengan 4 ditambah 12 sama dengan 16 km. Oke, maka dari sini kita akan peroleh panjang AD atau jarak dari titik awal ke titik akhir itu AD sama dengan akar dari AO kuadrat ditambah OD kuadrat sama dengan AO kuadrat berarti 12 kuadrat ditambah 16 kuadrat. 12 kuadrat sama dengan 144, 16 kuadrat sama dengan 256. Kita jumlahkan 144 ditambah 256 sama dengan 400, sehingga akar dari 400 sama dengan 20 km. Maka jarak dari titik awal ke titik akhirnya adalah 20 km atau sama dengan E. Soal nomor 18, 2 digit terakhir dari 7 pangkat 2020 adalah titik-titik. Kita bisa menggunakan pola untuk menjawab soal nomor 18 ini. Pertama kita buat pola ya. 7 pangkat 1, 2 angka terakhirnya, saya tulis dulu. 2 angka terakhir. Karena 7 pangkat 1 nilainya adalah 7, maka kita bisa tulis 2 angka terakhirnya adalah 07. Kemudian 7 pangkat 2, 2 angka terakhirnya adalah 49. Kemudian 7 pangkat 3 nilainya adalah 343, maka 2 angka terakhirnya tentunya adalah 43. Kemudian 7 pangkat 4 nilainya adalah 343 untuk 7 pangkat 3. Kalau 7 pangkat 4 nilainya adalah 2401, atau kita tulis 2 angka terakhirnya adalah 01. Kemudian 7 pangkat 5 setelah kita kalikan hasilnya adalah 16.807, atau 2 angka terakhirnya adalah 07. Kita lihat di sini sudah mulai berulang, 07-nya muncul kembali, maka kita bisa pastikan di sini pengulangannya sebanyak 4 kali pengulangan. Sehingga untuk 7 pangkat 2020 untuk mencari 2 angka terakhirnya adalah tinggal kita manfaatkan pangkatnya, kita bagi dengan banyak pengulangannya, sehingga 2020 sama dengan 4 dikalikan dengan 505 ditambah 0, atau sisanya 0. Untuk menentukan 2 angka terakhirnya, jika kita memperoleh sisanya adalah 1, maka kita ambil pola yang pertama. Jika kita memperoleh sisanya adalah 2, maka kita peroleh atau kita ambil pola yang kedua. Namun jika sisanya adalah 0, maka kita bisa ambil pola yang terakhir atau yang keempat. Maka untuk 7 pangkat 2020, 2 angka terakhirnya adalah kita ambil pola yang keempat, sama dengan 01. Maka jawabannya adalah A. Soal nomor 19, nilai dari limit X mendekati 3, akar X kuadrat tambah 3X min 18 dibagi akar dari X kuadrat min 2X min 3 sama dengan titik-titik. Oke, kita tulis limit X mendekati 3. Oke, kita bisa gabung akarnya.
Kemudian pembilang dan penyebutnya masing-masing kita faktorkan. X kuadrat ditambah 3x min 18, faktornya adalah x ditambah 6 dikalikan x dikurangi 3. Kemudian penyebutnya x kuadrat min 2x min 3 kita faktorkan menjadi x tambah 1 dikalikan x min 3. Di sini ada yang sama bisa kita coret, maka kita peroleh bentuk akar dari x tambah 6 dibagi x ditambah 1. Tinggal kita substitusikan nilai x-nya, maka kita peroleh 3 ditambah 6 dibagi 3 ditambah 1. Maka hasilnya adalah akar dari 9/4. Atau ini bisa kita tarik akarnya, akar dari 9 adalah 3 dan akar 4 sama dengan 2. Maka hasil limitnya adalah 3/2. Jawabannya adalah C. Soal nomor 20. Banyak bilangan yang terdiri dari 4 digit berbeda kurang dari 7.500 yang dapat disusun dari angka-angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 adalah titik-titik. Oke, di sini kita karena 4 digit nanti kita bisa menggunakan aturan pengisian tempat ya. Berarti kita butuh 4 kotak. Nah, selanjutnya karena di sini ada bilangannya kurang dari 7.500, kita akan buat dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, ini bagaimana jika angka 0 dan 7 tidak pada digit pertama atau tidak posisinya pada digit pertama. Oke, kita buat kotaknya ada 4. Karena 0 dan 7 tidak berada pada digit pertama, maka angka-angka yang memenuhi pada posisi pertama ini adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Tentunya banyak caranya, ada 6 cara. Kemudian digit selanjutnya karena sudah terambil 1 maka tinggal 5, dan 0 dan 7 tadi bisa ikut atau bisa bergabung untuk mengisi digit yang kedua, maka 2 ditambah 5 kita punya 7 cara. Kemudian berkurang 1 tinggal 6, kemudian berkurang 1 lagi tinggal 5. Oke, karena di sini ada kata digit berbeda, berarti tidak boleh digit yang sudah terpakai dipakai lagi untuk digit selanjutnya. Maka dari sini kita peroleh banyak caranya adalah 6 dikalikan 7 dikalikan 6 dikalikan 5. Maka kita peroleh hasil sama dengan 1260. Kemudian kemungkinan kedua, bagaimana jika hanya angka 7 atau hanya angka 7 pada digit pertama. Oke. Maka karena hanya angka 7 pada digit pertama, maka kita punya satu cara untuk tempat pertama. Kemudian tempat kedua, supaya tidak lebih dari 7.500, tentunya angka 5 dan 6 tidak boleh ikut. Oke, 5 dan 6 ini tidak boleh ikut pada digit kedua, maka angka yang tersisa adalah 0, 1, 2, 3, dan 4, sehingga ada 5 cara. Selanjutnya, pada digit selanjutnya karena sudah terambil 1 maka tinggal 4, namun 5 dan 6 boleh ikut, maka kita dapatkan pada digit ketiga
berarti 4 ditambah 2 ada 6 cara. Dan terakhir berkurang 1 tentunya tinggal 5 cara. Maka banyak cara totalnya adalah 1 dikalikan 5 dikalikan 6 dikalikan 5, kita peroleh hasil 150. Maka banyak bilangan atau kemungkinan bilangan yang terbentuk, tinggal kita jumlahkan dua kemungkinan, yaitu kemungkinan 1 ditambah kemungkinan 2, maka kita peroleh hasil 1260 ditambah 150 sama dengan 1410 cara atau bilangan. Maka jawabannya adalah D. Soal nomor 21. Luas ABCD 81 cm persegi. Pertanyaannya adalah berapakah luas daerah P ditambah Q dari gambar yang tersedia. Tentunya ide kita adalah untuk mencari luas P dan Q ini adalah luas trapesium ABCD kita kurangi dengan luas AOB ditambah COD. Oke, ide kita adalah luas P ditambah Q sama dengan luas trapesium ABCD kita kurangi luas AOB ditambah luas COD atau DOC. Oke, pertama tentunya kita harus cari luas AOB dan luas COD. Namun kita belum tahu tinggi dari segitiga AOB maupun segitiga COD. Pertama kita cari dulu tinggi dari trapesium dengan memanfaatkan luas trapesium. Oke, luas ABCD kita ketahui di soal itu adalah 81. Sementara luas trapesium rumusnya adalah jumlah dua sisi sejajar yaitu AB dan CD, yaitu 12 ditambah 6, kemudian dikalikan tinggi trapesium kita belum tahu, dibagi 2 sama dengan 81. Oke, 12 ditambah 6 adalah 18T. Kemudian 2 kita kali silang ke kanan, ke ruas kanan, berarti 2 dikalikan 81 sama dengan 162. Maka T sama dengan 162 dibagi 18 adalah 9. Karena tingginya adalah 9, maka kita misalkan untuk kita garis dulu. Kita misalkan jika tinggi dari segitiga COD adalah X, maka tinggi dari segitiga AOB tentunya adalah 9 dikurangi X. Selanjutnya untuk mencari nilai X-nya kita bisa memanfaatkan kesebangunan, yaitu dengan melihat di sini ada segitiga COD dan segitiga AOB. Oke, kita buat perbandingannya menggunakan kesebangunan. Berarti X sebanding dengan 9 min X sama dengan 6 atau sisi CD sebanding dengan sisi AB yaitu 12. Tinggal kita kali silang. Oke, maka kita peroleh 12X atau kita bagi 6 dengan 12 ini adalah 1/2. Kita kali silang menjadi 2X sama dengan 6-nya tadi sudah kita sederhanakan menjadi 1, maka 1 dikalikan 9 min X. Oke, tentunya ini kita peroleh tinggal pindah ruas 3X sama dengan 9, maka X-nya kita peroleh sama dengan 3. Maka untuk yang luas AOB sama dengan setengah dikalikan alasnya adalah 12 dikalikan tingginya adalah 9 min X, berarti 9 dikurangi 3. Maka kita peroleh 6 dikalikan 6 sama dengan 36 cm persegi. Kemudian yang kedua, luas COD sama dengan setengah dikalikan alasnya adalah CD itu 6 dikalikan tingginya adalah X, X nya sendiri sama dengan 3,
maka kita peroleh setengah dikalikan 6 dikalikan 3, hasilnya adalah 9 cm persegi. Sehingga luas P ditambah Q, oke, kita bisa menggunakan ide kita yang pertama tadi, yaitu luas ABCD. Luas ABCD sendiri kita ketahui 81 dikurangi luas AOB ditambah luas COD, yaitu 36 ditambah 9, berarti sama dengan 81 dikurangi 45. 81 kurangi 45 sama dengan 36 cm persegi. Maka jawabannya adalah C. Soal nomor 22, bilangan bulat antara 400 dan 650 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 12 adalah titik-titik. Oke, di sini tentunya kita pecah-pecah dulu ya. Pertama, kita harus cari dulu bilangan bulat yang bisa dibagi 4 antara 400 dan 650. Oke, pertama yang habis dibagi 4. Oke, kita cari dulu yang habis dibagi 4. Pertama, antara bilangan 0 sampai 400. Oke, yang habis dibagi 4. Oke, maaf banyaknya. Caranya adalah tinggal kita bagi 400 ini kita bagi dengan 4. Maka kita peroleh hasil sama dengan 100. Maka ada 100 buah bilangan. Kemudian untuk dari 0 sampai 650, oke, banyaknya tinggal sama kita bagi. Kita bagi berarti 650 kita bagi dengan 4. Ini kita peroleh hasil 162,5. Tetapi kita bulatkan ke bawah, kita peroleh 162. Sehingga dari sini kita peroleh antara 400 sampai 650 banyaknya sama dengan, tinggal kita kurangi 162, kita kurangi dengan 100, maka kita peroleh ada 62 bilangan. Sekarang untuk yang habis dibagi 12 dengan cara yang sama. Pertama kita cari dulu dari 0 sampai 400. Banyaknya tinggal kita bagi dengan 12. Berarti 400 kita bagi 12. Kita peroleh hasil 33,33 dan seterusnya, dan ingat kita bulatkan ke bawah, hasilnya adalah 33. Kemudian dari 0 sampai 650, maka banyaknya sama dengan 650 kita bagi 12. Kita peroleh hasil sama dengan 54,17 dan seterusnya, maka ini kita bulatkan juga ke bawah, kita peroleh hasil 54. Maka dari sini antara 400 sampai 650 yang habis dibagi 12 banyaknya tentunya tinggal kita kurangi 54 dikurangi 33, kita peroleh hasil sama dengan 21 bilangan. Maka dari kedua informasi ini, banyak bilangan antara 400 sampai 650 yang habis dibagi 4 tetapi tidak habis dibagi 12, maka tinggal kita kurangi. Yang habis dibagi 4 tadi adalah 62, kemudian kita kurangi dengan yang habis dibagi 12 adalah 21. Maka jawabannya adalah 62 dikurangi 21 sama dengan 41 bilangan. Sehingga jawaban untuk soal nomor 22
adalah C. Soal nomor 23. Sebuah dadu dilempar undi 3 kali. Pertanyaannya adalah peluang muncul mata dadu yang berjumlah 5. Oke, tentunya di sini pertama yang harus kita tentukan adalah NS atau banyak anggota ruang sampel, sama dengan karena ada 3 dadu maka 6 pangkat 3. Kemudian selanjutnya kita cari kemungkinan-kemungkinan yang berjumlah 5. Oke, saya tulis kemungkinan yang berjumlah 5. Karena ada 3 dadu, maka kemungkinan pertama adalah 1, 1, 3. Oke, di sini kita peroleh banyak caranya. Banyak kemungkinannya, tinggal kita gunakan rumus permutasi dengan unsur yang sama. Karena ada 3, banyaknya ada 3, maka 3 faktorial. Kita bagi dengan ada 2 angka 1 yang sama, maka dibagi 2 faktorial. Maka di sini kita peroleh hasil sama dengan 3. Kemudian kemungkinan kedua adalah 1, 2, 2. Maka ini juga kita peroleh 3 faktorial dibagi karena ada 2 angka 2 yang sama, maka 2 faktorial. Maka ini kita peroleh hasil 3 faktorial dibagi 2 faktorial sama dengan 3. Kemungkinan selanjutnya saya rasa cuma ini ya. Kalau 1 pindah ke sana, oke tetap. Maka kita peroleh di sini ada 2 kemungkinan pola. Maka di sini dari sini kita peroleh banyak anggota kejadiannya atau NA sama dengan 3 ditambah 3 sama dengan 6. Maka peluang sama dengan NA dibagi NS ya, sama dengan 6 per 6 pangkat 3, atau kalau kita sederhanakan sama dengan 1 per 6 pangkat 2, atau sama juga dengan 6 pangkat 2 36, atau sama dengan 1 per 36. Maka jawabannya adalah 1 per 36. Soal nomor 24. Titik 1, min 1 ditransformasikan pertama dengan matriks min 1, 1, 1, 0. Kemudian dilanjutkan translasi atau pergeseran sejauh XY menghasilkan bayangan min 3,5. Pertanyaannya adalah nilai dari X kuadrat min Y kuadrat. Oke, kita transformasikan satu persatu. Pertama, X aksen, Y aksen atau bayangan yang pertama dulu. Itu kita transformasikan dengan matriks yang bersesuaian, maka min 1, 1, 1, 0 kita kalikan dengan titik asalnya itu 1, min 1. Tinggal kita kalikan menggunakan rumus perkalian matrik baris kali kolom, maka min 1 kemudian ditambah min 1 kemudian baris kedua yaitu 1 kali 1, 1, 0 kali min 1, 0, maka 1 ditambah 0. Maka kita peroleh di sini untuk bayangan pertama adalah min 2, 1. Selanjutnya untuk transformasi yang kedua, kita akan cari bayangan yang kedua atau X double aksen, Y double aksen. Itu sama dengan karena translasi ya. Kita tadi dapat bayangan min 21, maka min 21 ini kita lanjutkan dengan translasi sejauh XY. Nah, di sini sudah kita peroleh atau diinformasikan ada bayangannya itu min 35, maka sama dengan min 35. Tinggal kita pindah ruas ya. Maka XY sama dengan min 3, kemudian min 2 pindah ruas menjadi positif 2. Kemudian 5, kemudian 1 pindah ruas dikurangi 1. Maka kita peroleh X, Y-nya sama dengan min 1, 4. Maka diperoleh di sini X-nya adalah min 1, kemudian Y-nya sama dengan 4. Maka untuk pertanyaannya adalah nilai dari X kuadrat dikurangi Y kuadrat sama dengan min 1 kuadrat dikurangi 4 kuadrat.
sama dengan 1 dikurangi 16 sama dengan min 15. Maka jawabannya adalah min 15.